Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat tarawih Masjid At-Taubah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah menyelesaikan ibadah saum kita yang ke-5 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga ibadah saum kita dari awal sampai hari kelima ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tentunya kita panjatkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat tarawih rahimakumullah. Entah sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dari muka bumi ini. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwasanya Allah lah yang menciptakannya dan Allah juga yang akan menghilangkannya. Yang pasti bagi orang yang beriman akan menganggap apa yang kita alami saat ini salah satu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya. Maka terkait adanya wabah COVID-19 ini, manusia tergolong menjadi dua bagian. Siapakah saja mereka? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan 14 abad yang lalu terkait apa yang terjadi di saat ini. Di dalam ayat tersebut surat Al-Baqarah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang artinya innallaha sungguhnya Allah la yastahyi, tiada segan, tiada malu kepada hamba-hambanya an yadriba mathala, untuk memberikan perumpamaan, permisalan kepada siapa? Tentu kepada manusia. Apa yang Allah berikan perumpamaan kepada kita manusia, yaitu ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan kepada kita, yaitu tentang seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari makhluk yang bernama nyamuk. Apa kira-kira yang lebih kecil dari nyamuk? Semut, ya, bakteri, bahkan yang paling terkecil yaitu virus. Allah tiada segan untuk mengirimkan salah satu makhluknya, baik itu nyamuk maupun yang lebih kecil dari nyamuk, sebagai perumpamaan agar manusia itu menyadari dan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seekor nyamuk. Apakah manusia sanggup menciptakan seekor nyamuk? Walaupun dikumpulkan seluruh manusia di muka bumi ini untuk menciptakan seekor nyamuk saja, tidak akan pernah bisa. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena Allah berikan perumpamaan kepada manusia, maka bagaimana sikap manusia ketika diberikan perumpamaan tersebut? Di dalam lanjutan ayat, fa ammal ladzina amanu, maka adapun bagi orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan tersebut annaul haqqu mir rabbihim, adalah sesuatu yang hak dari Tuhan mereka. Seperti disampaikan tadi, bagi orang-orang beriman bahwasanya adanya pandemi wabah COVID-19 ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, supaya manusia sadar bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata manusia memiliki nafsu yang sangat besar. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang beriman, maka akan memandang kejadian ini adalah sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah untuk menguji hamba-hambanya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara hamba-hambanya siapakah yang paling bagus amalan-amalannya ketika terjadi pandemi wabah COVID-19. Kemudian golongan yang kedua, di dalam lanjutan ayat tersebut, wa ammal ladzina kafaru, adapun bagi orang-orang yang kafir. Kafir di sini yaitu sifat, asal kata dari kafara, yakfuru kufron, yang artinya ingkar. Dan ingkar ini ada dua macam, yaitu ingkar secara akidah, yaitu orang-orang kafir non-muslim, dan yang kedua ingkar secara nikmat, atau kita sebut dengan kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat bukan hanya orang non-muslim, tapi banyak juga orang muslim yang kufur nikmat. Maka apa yang terjadi dengan mereka, atau bagaimana sikap mereka menghadapi wabah COVID-19 ini, atau perumpamaan yang Allah berikan, fayaquluna, mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa sih yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Ya, apa artinya? Mereka mengeluh, kenapa Allah harus turunkan wabah COVID-19 kepada kita, membuat kita susah saja, membuat kita serba terbatas pergerakan kita. Mau ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh, berkumpul juga tak boleh. Maka inilah bagi orang-orang yang kufur nikmat ataupun kufur secara akidah. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang atau dua golongan manusia dalam menyikapi adanya pandemi wabah COVID-19. Bagi orang beriman, maka dia akan menganggap hal ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Apakah kita sanggup melalui ujian ini, atau justru kita tenggelam dalam ujian tersebut. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dan Allah ya tentu maha berkuasa, maha berkehendak untuk menyesatkan sebagian orang dan memberikan petunjuk atau hidayahnya kepada sebagian orang yang lain. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudillu bihi, dalam akhir ayat tersebut, wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah sesatkan mereka, illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang di dalam hatinya tidak tulus, tidak ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi apapun. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita dapati, orang-orang yang Allah sesatkan ini, ya, ketika terjadi pandemi wabah virus corona, maka mereka banyak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa contohnya? Ya, salah satunya yaitu masker yang biasanya mudah untuk kita dapatkan di apotik-apotik dengan harga yang terjangkau,
namun sekarang harganya sudah sangat-sangat melambung tinggi. Tapi alhamdulillah ternyata banyak juga orang-orang yang berkreasi. Ya, ketika harga masker sangat tinggi, mereka kemudian berinovasi dengan membuat masker-masker dari kain, ya, kemudian dijual dengan harga terjangkau. Kemudian juga ketika alat pengukur suhu yang harganya ya tidak seberapa, tapi kemudian ketika terjadi pandemi ini banyak orang yang memanfaatkan hingga harganya melambung sangat tinggi. Seharusnya mereka tidak menyusahkan, seharusnya sama-sama mempermudah kebutuhan sesama manusia, tapi mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Maka ini mungkin termasuk orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 26, yudillu bihi katsira, Allah sesatkan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pandemi wabah COVID-19 ini sebagai bahan introspeksi, muhasabah diri ya bagi umat manusia, wabil khusus umat Islam, agar supaya senantiasa meningkatkan keyakinan serta keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu adalah milik Allah, dan suatu saat Allah akan kembali menjemputnya. Maka kapanpun dan dimanapun orang-orang yang beriman insya Allah akan siap ya menghadapi berbagai macam ujian, musibah, bahkan sampai kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang hak, kematian adalah sesuatu yang pasti, kematian akan datang cepat ataupun lambat, baik karena virus COVID-19 maupun kematian karena penyebab-penyebab yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah momentum bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi umur kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum tarawih malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk menjadi pribadi muslim maupun muslimah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.